Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadia dari kelas L3 Indralaya dengan NIM 07011 2824 29097. Baik, jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai hukum publik dan hukum private. Baik, jadi secara umum, hukum publik memuat aturan-aturan hukum yang mengatur kepentingan umum dan urusan kenegaraan. Aturan ini melibatkan peran negara atau pemerintah di satu sisi dan warga negara di sisi lain. Hukum pidana juga termasuk hukum publik karena ia mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan tujuan mencegah tindak kejahatan. Dengan demikian, hukum publik menitik beratkan perlindungan kepentingan bersama serta pengaturan peran negara dalam sistem hukum. Nah, di sisi lain, hukum private atau hukum perdata itu mengatur kepentingan pribadi dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum private sebagai ketentuan hukum yang mengatur hak dan kepentingan setiap individu secara terpisah. Sebagai contoh, hukum perdata Indonesia mencakup pengaturan mengenai perjanjian, hak milik, dan tanggung jawab perdata. Hukum private bertujuan melindungi hak-hak individu dan memastikan sengketa antar warga diselesaikan secara adil. Dengan demikian, berbeda dengan hukum publik yang menitik beratkan pada kepentingan umum, hukum private berorientasi pada kepentingan dan hak-hak perorangan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum pajak, dan hukum perdata. Yang pertama itu ada hukum tata negara. Nah, jadi hukum tata negara itu merupakan cabang hukum publik yang mengatur struktur dan fungsi negara, termasuk organisasi lembaga-lembaga negara, serta hubungan antar organ pemerintahan dan warga negara. Secara sederhana, hukum tata negara ini mempelajari konstitusi dan susunan kekuasaan negara. Selanjutnya itu ada hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur aktivitas pemerintah sehari-hari serta hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi administratif. Nah, hukum administrasi negara ini menitik beratkan pada cara kerja birokrasi dan proses pembuatan kebijakan publik agar sesuai dengan aturan hukum. Selanjutnya itu ada hukum pidana. Nah, hukum pidana ini merupakan cabang hukum publik yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara atau tindak pidana dan menentukan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum pidana itu melindungi kepentingan umum dengan ancaman hukum seperti penjara atau denda untuk pelaku kejahatan dan penegakannya dilakukan oleh aparat negara. Yang keempat itu ada hukum pajak. Nah, jadi hukum pajak ini merupakan cabang hukum publik yang khusus mengatur pemungutan pajak dan hubungan hukum antara negara dengan wajib pajak. Nah, hukum pajak ini mengatur kewajiban finansial warga negara kepada negara serta prosedur pemungutan pajak. Yang kelima itu ada hukum perdata. Nah, cabang hukum private, jadi hukum perdata ini merupakan cabang hukum private yang mengatur hubungan hukum antar individu dan badan hukum dalam masyarakat. Hukum perdata ini mencakup persoalan hak milik, perjanjian, keluarga, waris, serta tanggung jawab perdata. Misalnya, pengaturan kontrak, harta benda, dan pembagian warisan termasuk bidang hukum perdata. Nah, hukum perdata ini bersifat horizontal, artinya antar pihak sejajar dan penyelesaiannya itu biasanya dilakukan melalui gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai perbedaan hukum pidana, perdata, tata negara, dan administrasi negara. Nah, jadi hukum pidana itu bertujuan melindungi kepentingan umum dengan menindak pelanggaran serius atau tindak pidana melalui sanksi yang bersifat memaksa, misalnya hukuman penjara dan denda. Nah, penegakan hukum pidana itu dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum karena menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, hukum perdata itu bersifat private dan fokus pada kepentingan individu atau antar warga. Nah, hukum perdata itu mengatur hak dan kewajiban pribadi seperti kepemilikan harta, pelaksanaan kontrak, atau hak waris. Sanksi dalam hukum perdata itu umumnya berupa ganti rugi atau pemulihan hak, bukan hukuman pidana. Sedangkan hukum tata negara itu mengatur kerangka dasar ketatanegaraan yaitu konstitusi, struktur lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga dalam sistem kenegaraan. Nah, hukum tata negara itu membahas negara dalam keadaan diam. Misalnya, bagaimana lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu dibentuk dan bekerja. Sebaliknya, hukum administrasi negara itu mengatur negara dalam keadaan bergerak, yaitu bagaimana pemerintah menjalankan fungsi sehari-hari dan prosedur administrasi publik. Nah, hukum administrasi negara ini memfokuskan pada tindakan birokrasi, perizinan, kebijakan pemerintahan, dan interaksi hukum antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan kata lain, hukum pidana itu lebih menitik beratkan kepentingan publik dan keadilan pidana. Sementara hukum perdata itu menitik beratkan penyelesaian sengketa dan pelindungan hak-hak individu. Hukum tata negara itu berbicara tentang fondasi dan aturan hukum penyelenggaraan negara, sedangkan hukum administrasi negara itu berbicara tentang pelaksanaan kekuasaan negara dalam bentuk aturan administratif dan hubungan nyata antara pemerintah dan warga negara.
Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas kasus dugaan korupsi penutupan asuransi aset PT Persero Batam. Nah, pada Oktober 2025, Kejaksaan Negeri Batam menetapkan 4 orang pejabat PT Persero Batam sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penutupan asuransi aset perusahaan. Kasus ini bermula dari temuan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana premi asuransi aset PT Persero Batam yang bekerjasama dengan PT Berdikari Insuransi Cabang Batam. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, negara mengalami kerugian sekitar 2,22 miliar dari total premi sebesar 7,12 miliar yang dibayarkan selama periode 2012 hingga 2021. Dari hasil penyidikan, Kejari Batam menemukan adanya dugaan penyimpangan prosedur seperti penunjukan langsung perusahaan asuransi tanpa mekanisme lelang, pembayaran premi tanpa kontrak kerjasama yang sah, serta penggunaan sebagian dana untuk kepentingan non-perusahaan seperti jamuan dan hiburan. Para tersangka yang ditetapkan Kejari Batam berinisial HO, TA, DU, dan BU. Masing-masing menjabat sebagai pejabat keuangan dan direksi di periode yang berbeda. Dari keempatnya, 3 orang telah ditahan oleh penyidik, sementara 1 tersangka belum memenuhi panggilan pemeriksaan. Berdasarkan keterangan jaksa, unsur tindak pidana dalam perkara ini mengacu pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara. Penyidik juga telah memeriksa lebih dari 15 saksi serta 2 ahli dan mengumpulkan berbagai dokumen yang memperkuat adanya perbuatan melawan hukum. Kasus ini jelas termasuk dalam ranah hukum pidana karena perbuatan para tersangka bukan hanya berupa kelalaian administrasi, tetapi diduga telah memenuhi unsur kesengajaan dan menimbulkan kerugian negara. Penegakan hukum terhadap kasus ini bertujuan menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, terutama di lingkungan badan usaha milik daerah atau BUMD seperti PT Persero Batam. Proses hukum yang dijalankan oleh Kejari Batam menunjukkan penerapan prinsip pertanggungjawaban, di mana setiap tindakan yang merugikan keuangan publik dan dilakukan secara melawan hukum harus diproses melalui jalur pidana. Saat ini perkara masih dalam tahap penyidikan dan Kejari Batam menegaskan akan segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah seluruh bukti dan pemeriksaan dinyatakan lengkap. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan beberapa lokasi sidang untuk perkara hukum pidana, perdata, administrasi negara, dan tata negara di berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama itu ruang sidang hukum pidana, yaitu Pengadilan Negeri Maros yang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang menangani perkara pidana di wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu ruang sidang hukum perdata, yaitu ruang sidang PN Tarakan yang digunakan untuk memeriksa perkara perdata di wilayah Kalimantan Utara. Selanjutnya yaitu ruang sidang hukum administrasi negara, yaitu PT UN Palembang yang menangani sengketa administrasi negara di wilayah Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu ruang sidang hukum tata negara, yaitu Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan Tata Negara Tertinggi di Jakarta. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai hukum publik dan hukum private. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.